Kita mau bahas lebih lanjut lagi nih kok, soal yang cuan. Ya, Kayak menarik tuh kalau udah bahas cuan ya. teman-teman nih pasti demen nih kalau udah dengar udah bahas cuan, kayaknya udahlah yang penting untung aja deh, gimana caranya cari kerjaan lain, kan tadi disuruh cari pekerjaan lain nih, tambahan income kan, ya udah mungkin ini dari cuan ini bisa jadi tambahan income. Nah, statement kayak gitu apakah benar juga? Dan juga rame banget nih anak-anak muda, apalagi di pandemi yang sekarang ya, banyak orang yang berbondong-bondong. Aku rasa sih bukan anak muda doang ya kok ya, orang tua juga kayak, oh ya nih Banyak. cepet nih, biasanya usaha lama udah ya cepetlah masuk, udah duit sekian, apalagi orang tua udah punya uangnya jor. Anak Ya, muda betul. tergiur, waduh belum ada nih, gimana caranya? Pinjol Betul. atau apa. Nah ujung-ujungnya jadinya kita dengar bahwa ya ada yang kurang baik. Nah sebelum kita bahas yang lebih jauh lagi, boleh dijelasin ya kok ya, apa sih sebenarnya bedanya investasi ya sama kita nabung? Toh sama-sama uang, toh sama-sama juga ada untungnya juga gitu loh, secara dasarnya tuh kok. Ya, bedanya kan gini, kalau kita nabung itu kita menyisihkan uang kita Mm-mm. ke tempat lain. Dalam hal ini kalau nabung kan berarti kita taruh mungkin di rekening bank lain gitu ya. Mm-mm. Tapi kan itu uangnya akan berjumlah segitu-segitu juga. Ya. Tidak akan bertambah, ya tambah mungkin dikit ya dari bunga bank gitu. Mm-mm. Tapi ya nggak akan berkurang. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita berinvestasikan, itu kita lebih mengambil resiko. Mm-mm. Kenapa? Karena kita taruh ke tempat sesuatu yang kita belum tahu nih masa depannya akan sukses atau gagal. Iya. Jadi bisa sukses atau bisa gagal sekalian. Iya. Nah, itulah pentingnya kita mesti bisa mengenali resikonya apa di depan sebelum kita berinvestasi. Nah, kejadian yang anak-anak muda banyak ngalamin hal yang salah adalah karena yaitu terlalu terburu-buru, hanya ikutin tren aja dan pengen cepet-cepet kaya. Ya, FOMO. Karena padahal firman Tuhan sendiri sudah bilang loh. Coba kita sebentar ya. Boleh. Kita bahas firman Tuhan di sini. Sama di Amsal juga firman Tuhan sudah berbicara di sini nih. Sebentar saya bacain. Amsal 28 ayat, sebentar saya scroll dulu. Ayat 20. Nah, firman Tuhan cuma bilang gini, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, hukuman ini kan figuratif. Bukan hukuman teknik masuk penjara, bukan. Tapi maksudnya masuk dalam keadaan yang tidak baik. Ya, apakah itu terjerat hutang, kerugian yang besar. Nah, itu sudah jelas. Cara kita mau mendapat banyak berkat, ya mau musim COVID, pre-COVID, post-COVID, semua sama. Prinsip firman Tuhan akan tetap sama, yaitu bisa dipercaya. Dipercaya sama siapa? Di dunia dipercaya oleh orang tua, oleh bos kita, oleh rekan bisnis. Secara keilahian, kita terpercaya oleh Tuhan sebagai sang sumber berkat kita. Ya kan? Kita ini kan bendahara Tuhan. Bendahara itu tempat titipan loh. Tempat titipan, jadi kita mengelola uang. Bendahara bukan kasir, teman-teman. Seringkali orang memikirnya bendahara Tuhan itu kasir, tinggal numpang lewat. Padahal bendahara itu tempat mengelola. Jadi kalau Tuhan kasih uang ke kita, titip, satu kita kelola tapi kita nggak salurkan, salah. Kita salurkan doang, kita nggak kelola, salah juga loh. Jadi yang benar adalah kita harus mengelola dan menyalurkan. Ya. Nah, ketika kita bisa mengelola dengan baik, kita akan dipercayakan berkat sama Tuhan lebih besar lagi. Karena Tuhan tahu, oh ini anak bisa diberkatin. Karena Tuhan kasih berkat, bisa dikelola, dan orang lain kecipratan loh. Dia nggak kumpulin sendiri, dia nggak jadi laut mati. Nah, itulah prinsipnya yang harus kita belajar. Nah, seringkali, nggak cuma di luar sana, anak-anak Tuhan pun nggak ngerti prinsip ini, akibatnya jadi ya pengen cepet aja. Nggak yang muda, nggak yang tua, sama aja. Padahal ketika kita belajar ini, harusnya kita lebih ngerem. Kita jadi lebih mawas diri. Ketika ada penawaran atau ada informasi dari luar, kita lebih pelan-pelan dulu deh, sabar. Karena bedanya gini, setiap apapun yang kita lakukan tanpa kita tahu hasilnya apa, dan kita juga ngasal, itu ya nggak bedanya dengan judi kan, dengan spekulasi. Kita sebenarnya bikin bisnis juga boleh dibilang ini
setengah judi. Kenapa? Emang kita bikin restoran sudah pasti untung. Ada garantinya di atas kertas pasti untung kan? Tidak. Jadi kan kita mengusahakan dengan cara mengurangi resiko kan. Kita belajar masaknya, belajar hire chef yang baik gimana, belajar mengelola keuangan restoran bagaimana. Demikian pula dengan halnya di investasi. Ketika kita belajar hal baru, seberapa detail kita belajar, seberapa ngotot kita belajar, itu yang akan menentukan kita sukses atau enggak. Jadi kalau mau cepet-cepet aja, apalagi anak-anak muda minta, wah dalam setahun harus dapat income sekian, waduh, pasti kebanyakan boncosnya ketimbang untungnya. Dalam soal investasi dalam soal investasi atau keuangan apapun gitu. Mungkin dari beberapa juta orang ada 1-2 yang berhasil. Nah tapi yang lain kan belum tentu sama. Ya mungkin dia hoki setahun dipakai sama dia. Tapi kan gak semua orang begitu ya. Jatah hoki habisin. Belum tentu gitu. Jadi ya anak-anak Tuhan, teman-teman semuanya kita harus beda. Kita jangan seperti itu. Gitu. Tadi kalau di Jupri kan udah jelasin nih ya. Kita juga harus cari tahu instrumen apa ya, investasi apa ya. Karena kan ini kan hal baru ya teman-teman ya. Bukan cuma sekedar nabung yang kita cuma pilih bank. Iya. Udah percayain sama bank aja gitu. Tapi kita harus pelajari benar-benar ada tips and triknya nggak sih kok untuk kita bisa tahu, oh ini tepat nih investasi ini, aku tepat nih dengan profil resikoku seperti ini. Karena profil resiko orang pasti beda-beda. Mungkin teman-teman juga belum tahu jangan-jangan profil resikonya dia kok. Iya. Nah, ada input dari Ko Jupri, menurut Ko Jupri gimana sih bisa kita tahu profil resiko kita seperti apa dan sesuaikan dengan profil resiko kita masuk ke instrumen yang tepat seperti apa kok? Nah, di dunia yang begitu gampang mendapat akses informasi ya, terutama generasi kita, ya yang pertama adalah kita harus rajin membaca. Ya, kekurangan orang Indonesia, maaf, adalah literasi membacanya sangat rendah. Maunya skim, berita aja hanya dilihat judulnya doang. Itu berbahaya ya teman-teman. Jadi ketika kita memang pengen tahu mengenai ini, ya kita bukalah Mbah Google. Mbah Google menjelaskan semua hal banyak gitu ya, mengenai ini dan itu, dengan investasi ini dan itu, semua harus dibaca, di research, dan itu nggak akan makan waktu cepat, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan jalanin aja. Yang kedua, masuklah ke dalam komunitas yang tepat, teman-teman. Betul. Ya. FYI, ini di GB Puri Indah Family, kita sudah ciptakan namanya Financial Club sudah lama. Tujuannya itu bukan cuman ngajarin cara dapat cuan, tapi untuk mengajarkan bagaimana mengelola uang yang benar gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah join, ya puji Tuhan bagus, bisa diajak teman-temannya. Tapi kalau yang belum join ya silakan join gitu loh. Karena tujuannya untuk saling membagi, untuk saling mengajar gitu loh. Semua ini kan untuk kebaikan bersama semua. Betul. Ya. Nah dari komunitas-komunitas seperti ini, barulah kita bisa mulai nanti insting kita jalan. Kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang oke, mana yang cocok, mana yang enggak. Gitu. Setuju banget ya kok ya. Itu tips and trick yang harus kita lakukan ya. Juga balik lagi, kita juga harus disiplin dan mau tahu. Jadi jangan cuma mau ikut-ikutan doang. Dan jangan yang penting beres, nah itu jangan. Iya, nggak mau ikut campur lah, yang penting beres lah, gue kada kasih sekian, balikin sekian gitu loh. Nggak ada teman-teman, nggak bisa pakai hoki 1 tahun tuh nggak berlaku untuk semuanya ya. Nah, apalagi sekarang nih kita juga dengar ya banyak banget instrumen-instrumen investasi ya yang akhirnya jadi tutup, boncos juga. Mungkin karena juga, mungkin aja ya kok ya menurut pandangannya Ko Jupri ini seperti apa. Karena anak-anak muda tuh zaman sekarang kejar-kejaran, 25 tahun gue udah punya apa? Pertama punya apa, barang-barang mewah pertama apa, dan pertama lainnya gitu. Padahal kita lupa dulu bahwa sesuatu itu perlu diusahakan. Kayak tadi Ko Jupri udah ngomong soal tentang Yusuf. Sebelum ada tahun kekeringan, tahun kelimpahan, dia juga harus prepare dulu kan? Prepare, betul banget. Supaya nggak boncos gitu, nggak rugi gitu ya. Tuhan kasih kita kepercayaan. Nah, menurut pandangan Ko Jupri nih, yang udah terlanjur gitu, pendapat Ko Jupri yang udah terlanjur, udah boncos nih, tapi gimana ke depannya, apa bisa dibetulin? Kalau sudah terlanjur, tentu ya pasti ada harapan untuk rebound kan, untuk kembali gitu, recovery. Ya dengan cara ya mulailah belajar lagi gitu loh. Uang bisa dicari teman-teman, tapi ketika nanti sampai kita berulang kali melakukan kesalahan dan itu berakibatkan ke mental yang rusak, itu yang susah diperbaiki kan. Uang bisa dicari dan uang itu berkat Tuhan pasti ada terus buat kita. Jadi yang paling penting adalah kita ubah dulu nih mindset kita, perbaiki ya, semua dirapiin dulu. Kita kembali belajar hal yang basic, dan yang paling penting
kita punya komunitas yang tepat. Itu nanti akan bisa gitu loh. Akan bisa kita pelan-pelan kita kembalikan. Ya, makanya kalau kita lihat di dunia COVID awal tahun 2020, 2021, teman-teman mungkin akan lihat yang di saat semuanya pada berjatuhan, semuanya pada kolaps, pada tutup, yang malah jadi makmur adalah orang yang ngerti soal keuangan. Makanya lah terjadilah FOMO kan, karena lihat, oh ini kok yang lain pada jatuhan dia tetap kaya, malah makin kaya. Apa alasannya? Oh, dia masuk saham, dia masuk ini. Nah, anak-anak muda kan maunya lihatnya cuman cuannya doang ya, cepet gitu loh. Nah, padahal dia nggak tahu proses dia sebelumnya bertahun-tahun itu belajar. Yeah. Nah, yang sekarang belum mulai, ya jangan mau cepet-cepet, nikmati saja prosesnya. Yeah. Belajar gitu loh. Yeah. Nah, itu yang saya cerita sedikit teman-teman. Dulu ketika kita bikin financial pertama-tama, itu kan pengikutnya banyak tuh. Ketika belajar, bikin kelas banyak. Begitu udah mulai belajar, kurang. Kenapa? Karena orang maunya belajar yang cepet-cepet cari cuan doang. Disuruh belajar proses, baca laporan keuangan, belajar ini nggak mau. Nah, itu yang mengakibatkan saya bilang, waduh ini geleng-geleng nih yang ya gimana mau anak-anak mudanya bisa sukses kalau hal gini aja nggak setia dari perkara kecil gitu ya. Iya. Nah, teman-teman belajar tuh dari situ. Jangan seperti itu ya. Iya, disiplin pasti ya harusnya. Iya. Balik lagi disiplin. Nah, kok kita jadi makin paham ya kok ya. Semoga teman-teman juga yang dengar itu makin paham dan mau lakukan. Intinya kita banyak tahu tapi nggak mau lakukan juga. Percuma. Betul. Nah, kok tadi kita udah bahas soal investasi nih. Nah, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan. Kita udah bisa tahu nih profil resiko kita bisa tahu dengan cara membaca kan pastinya. Mencari tahu diri kita seperti apa yang pastinya. Jadi nggak main tembak-tembak aja. Yeah. Nah, kita bahas soal yang namanya tadi investasi, dibalik lagi kita ada yang namanya meminimaliskan resiko. Iya. Ngomongin soal resiko, nggak jauh-jauh dari yang namanya asuransi. Nah, ada nih banyak kan orang Kristen di luar sana nih yang menyatakan bahwa kalau kita punya asuransi, kita punya yang namanya proteksi gitu kan, yang melindungi kita nggak percaya Tuhan. Kita nggak punya iman gitu, takut gitu. Bagaimana menurut pandangan Ko Jupri gitu? Nah, itu dari cara dulu sampai sekarang kan pandangannya selalu ada aja seperti itu ya. Tapi itu selalu kita sebut sebagai baseless reasoning. Itu pernyataannya berdasarkan superstition aja. Karena firman Tuhan aja bilang kita harus membagi-bagi resiko. Gitu di dalam Ecclesiastes itu apa ya? Pengkhotbah ya. Pengkhotbah aja bilang kita punya resiko harus ditebar jauh-jauh di beberapa tempat sekaligus investasi kita juga supaya kita bisa memanage resiko kita dengan benar gitu. Karena firman Tuhan bilang for you do not know what lies ahead. Kita nggak tahu di depan kita akan ada apa, makanya resiko harus dibagi, investasi harus dibagi gitu. Jadi itu sebenarnya discussion yang never ending. Nah, baik lagi tergantung orang yang mendebatkan itu apakah sudah mendalami keuangan dan asuransi dan lain-lain dengan benar. Ya, banyak juga orang yang mengatakan itu ya karena dia kecewa dengan asuransi. Sorry to say, dan itu sudah lain cerita lagi ya, karena kan baik lagi insurance atau asuransi itu kan sebuah manajemen resiko. Jadi kita memindahkan resiko kita ke pihak ketiga loh. Kita bayar. Jadi sama kayak kita ke toko, kita beli payung. Kita kan memindahkan resiko kita akan kehujanan kepada sebuah payung, kita bayar kan? Itu juga insurance. Apa bedanya? Ya, betul. Ketika kita nanti sampai kehujanan, kita bisa pakai, kita nggak kehujanan atau kecipratan dikit lah gitu ya. Tapi kan secara keseluruhan kita nggak basah kuyup, nggak sakit. Nah, sama pula dengan insurance. Ketika kita punya insurance itu kita ada payung, ada yang menggantikan biaya kesehatan kita yaitu sebuah perusahaan yang memang kita sudah tukar biaya resikonya. Loh, nggak ada hubungannya sama kita nggak beriman sama Tuhan. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan memberikan kita kesembuhan gitu. Tapi demikian pula dengan Tuhan memberikan kita wisdom untuk kita bisa pintar. Iya, betul. Mengalokasikan resiko itu. Karena kalau kita nggak alokasikan resiko, ya baik lagi ya kita salah juga. Kita dibilang bodoh. Firman Tuhan mengatakan demikian loh. Ya. Betul. Berarti teman-teman yang mendengar hal ini bahwa bukannya kita nggak beriman, ternyata di Alkitab pun mengajarkan yang namanya ada asuransi. Iya. Jadi yang tadi udah dijelaskan sama Ko Jupri bahwa ya itu nggak akan selesai-selesai sih pembahasan itu ya Ko ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Ko. Aduh. Padahal nih kita nggak berasa ya, kita udah lama juga nih ngobrol, tapi
pertanyaan terakhir nih kok. Jadi ada salah satu isu di mana anak-anak muda di dunia investasi ya saat ini tuh punya figur yang salah gitu dalam memilih untuk belajar investasi ya. Sehingga mereka tuh direkomendasiin tuh instrumen-instrumen yang kurang tepat lah. Atau seperti binary option. Nah, yang lagi rame nih belakangan ini nih kok ya. Jadi banyak anak muda tuh terjebak dan akhirnya boncos ujung-ujungnya. Gimana ya caranya kita tuh bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu? Anak-anak muda ini kan biasanya ikut-ikut beginian kan pasti dikasih tahu teman ya, diajak-ajak oleh temannya, dan mungkin juga lihat dari ya sosial media, di Instagram banyak beredar, di TikTok banyak beredar. Nah, inilah yang harus di screening gitu loh. Oke. Makanya ketika kita lihat ini ada penawaran, baik lagi ya teman-teman, everything that is too good to be true dapat salah. Ya, karena semua itu ada prosesnya kok. Jadi ketika kita melihat, oh ini bisa cuan begini, selalu cuan, ya, itu tanda tanya sih sebenarnya. Karena kalau semua orang bisa melakukan hal itu, dan paling gampang gini deh, kalau si pencipta sistem tersebut gitu ya, atau pencipta software atau apapun itu bisa benar-benar cuan dari situ, ngapain dijual? Ngapain dia tawarkan ke orang lain? Pasti ada sesuatunya dong. Membantu. Nah, bilangnya sih membantu, tapi apakah kita percaya begitu saja kan? Nah, kita pasti pelajarin dulu. Makanya kita butuh punya komunitas, at least nanya-nanya sana sini gitu kok. Tanyanya juga baik lagi teman-teman, jangan tanya yang sepantaran. Kamu nanya teman yang sepantaran yang sama-sama nggak ngerti, ya sama aja bohong, kayak orang buta menuntut orang buta. Tanyalah yang lebih berpengalaman, tanya yang lebih punya pandangan, ya, yang ahli di bidangnya, tanya pendapat dia gimana, baru ambil decision. Betul. Ya, setuju banget kok. Jadi teman-teman jangan salah pilih. Balik lagi tadi ya, kita punya yang namanya komunitas nih GB Purinda, puji Tuhan ya kok. Jadi kita bisa bergabung. Nanti teman-teman yang, ada ya komunitasnya, ada banget. Untuk infonya nih kok. Infonya bisa teman-teman nanti kontak lewat mana sih? Atau ada Instagramnya, atau sosial medianya, atau nomor teleponnya mungkin. Nah, paling gampang sih coba aja DM ke Instagramnya GB Purinda ya. Nanti tanya di situ, nanti dikasih linknya, dikasih kontak personnya, dan bisa join, bisa ngobrol-ngobrol di situ ya. Oke, thank you Ko Jupri untuk ilmu dan waktunya ngobrol-ngobrolnya, nggak berasa banget nih kita kayak udah lebih dari 30 menit nih. Sebelum nih kita tutup acara ini nih, ada pesan-pesan yang mungkin Ko Jupri ingin sampaikan gitu untuk teman-teman yang menyaksikan acara Purito kali ini. Nah, mungkin pesan saya adalah, ya kita sebagai anak Tuhan ingat, apa yang bikin kita berbeda dari dunia, ya kalau kita sama-sama aja seperti mereka gitu. Ya makanya kita harus distinguish ourselves dengan kita juga punya pengertian yang benar, kita punya komunitas yang benar gitu ya. Ketika ini semua dijalanin, saya yakin anak-anak Tuhan pasti nggak akan kejeblos di permasalahan keuangan yang terlalu beribet. Karena Tuhan sudah siapkan semua solusinya, Tuhan sudah siapkan mentor-mentornya, anak-anak Tuhan yang saling bantu. Tinggal dari kitanya decision-nya benar apa salah gitu teman-teman. Iya, betul. Thank you so much Ko Jupri untuk waktunya, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini bersama kami berdua. Jangan jemu-jemu, kita punya konten-konten lainnya. Jangan bosan ya untuk nonton, tetap share informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga memberkati, pastinya memberkati. Thank you once again, thank you semuanya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. God bless. God bless.